Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Baik, seperti biasa sambil menunggu peserta yang lainnya yang mau bergabung, silakan sebutkan nama dan daerah asal untuk cek absensi pada malam ini. Sebutkan nama dan daerah asal. Nah, pada malam ini kita membahas materi TKD ya, TKD BUMN. Di mana topik dari pembicaraan ini yaitu soal cerita matematika part 2. Ya, ada Kak Masayu dari Depok ya, Kak Deni dari Pekanbaru, lalu Kak Nurul Anissa dari Pekanbaru ya. Ya, selamat bergabung semuanya. Nah, di sini kita membahas materi TKD BUMN. Sebelumnya kita sudah membahas soal cerita matematika ya, yang berkaitan dengan geometri, yaitu bangun datar, bangun ruang, kemudian jarak, kecepatan, dan waktu, serta skala. Nah, sekarang kita melanjutkannya, yaitu part 2 ya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya, yaitu kita melanjutkan. Materi berikutnya adalah F aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial ini cukup banyak. Jadi silakan diperhatikan ya, silakan disimak dan dicatat rumus-rumus yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Yang pertama itu ada untung dan rugi. Untung dan rugi. Rumusnya kalau untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Kemudian kalau rugi, harga beli dikurang harga jual. Kemudian persentase untung itu sama dengan untung per harga beli kali 100%. Lalu persentase rugi sama dengan rugi per harga beli kali 100%. Selanjutnya untung sama dengan persen untung kali harga beli dan rugi sama dengan persentase rugi kali harga beli. Nah, inilah beberapa rumus yang berkaitan dengan untung dan rugi. Nah, kita lihat contoh soalnya. Seorang pedagang memperoleh keuntungan 5%. Jika harga pembeliannya Rp100.000, maka besar keuntungan yang diperoleh adalah. Untuk menjawab soal cerita matematika, nah di sini kita buat diket, ditanya, dan jawab ya. Jadi apa yang diketahui, apa yang ditanya. Setelah itu baru kita jawab. Nah di sini yang diketahui itu keuntungannya 5%, berarti persentase untung ya yang diketahui, yaitu 5%. Kemudian harga belinya 100.000. Nah, yang ditanya di sini berapa besar keuntungannya. Nah, kita lihat rumus untung adalah persentase untung kali harga beli. Berarti 5% kali 100.000, yaitu sama dengan Rp5.000. Jadi keuntungan pedagang di sini adalah Rp5.000. Ini ya beberapa rumus yang berkaitan dengan untung dan rugi. Kemudian diskon. Rumusnya adalah diskon itu sama dengan persentase diskon kali harga awal. Lalu harga setelah diskon adalah harga awal dikurang diskon. Nah, diskon ini sering kita jumpai ya ketika belanja. Misalnya kita ingin belanja sesuatu lalu ada diskon, berarti ada pengurangan harga belinya. Nah, inilah rumus diskon ya. Contoh, harga sebuah baju kaos yaitu Rp150.000. Karena sekarang ada promo, maka ada diskon sebesar 10%.
Sehingga harga baju kaos setelah adanya diskon adalah, nah berapa harga baju kaosnya setelah adanya diskon? Di sini diketahui itu harga baju kaosnya berarti harga jual ya 150.000. Lalu ada diskon sebesar 10%. Berarti ada pengurangan ya dalam membeli baju kaos tersebut. Nah, di sini kita cari berapa diskonnya. Diskonnya adalah 150.000 kali 10%, yaitu 15.000. Jadi di sini kita mendapatkan diskon sebesar 15.000. Maka harga baju kaos setelah adanya diskon adalah, berarti kita kurangkan dengan diskon, yaitu 150.000 dikurang 15.000. Hasilnya adalah 135.000 rupiah. Maka jawabannya adalah B, 135.000 rupiah. Kemudian bruto, neto, dan tara. Nah, di sini rumusnya adalah bruto sama dengan neto tambah tara. Nah, ini tinggal dibalik aja. Kalau neto sama dengan bruto dikurang tara, tara itu bruto dikurang neto. Persentase tara yaitu tara per bruto kali 100%. Nah, di sini maksudnya adalah kalau bruto itu berat semuanya ya, baik itu isinya maupun kemasannya. Kalau neto itu isinya saja, isi yang di dalam karung itu. Sedangkan tara itu berat karungnya atau kemasannya. Jadi bruto itu sama dengan neto tambah tara. Contoh, pada 1 kantong terigu itu tertulis bruto 50 kg dan 48,5 kg. Maka berapakah persentase taranya? Nah, berapa persentase taranya? Tara yaitu, nah di sini yang 48,5 ini maksudnya netonya ya. Jadi tara sama dengan 50 dikurang 48,5, yaitu 1,5 kg. Nah, yang ditanya di sini adalah persentase tara. Maka persentase tara adalah 1,5 per 50. Berarti per berat brutonya per 50 kali 100%. Sehingga kita dapatkan di sini hasilnya adalah 3%. Jadi persentase taranya adalah 3%. Yang keempat ada bunga ya. Nah, bunga ini yang berkaitan dengan perbankan. Misalnya kalau kita menabung pasti akan bertambah tabungan kita. Nah, itulah tambahnya itu dikatakan dengan bunganya ya. Rumusnya adalah bunga itu sama dengan modal kali persentase bunga kali lama menabung. Kemudian tabungan akhir di sini maksudnya tabungan akhir itu adalah modal. Nah, berapa tabungan awal kita ditambah dengan bunga. Nah, inilah rumusnya ya yang berkaitan dengan bunga. Contoh, Dani menabung uang di bank sebesar Rp180.000 dengan bunga 8% per tahun. Berapakah total tabungan Dani setelah menabung selama 2 tahun? Nah, berarti apa yang diketahui di sini? Yaitu modalnya adalah 180.000. Selanjutnya bunganya adalah 8% per tahun. Nah, yang ditanya berapa total tabungannya selama dia menabung selama 2 tahun. Setelah menabung selama 2 tahun. Berarti kita cari bunganya. Bunganya adalah 180.000 kali 8% kali 2. Maka bunganya adalah Rp28.800. Maka total tabungan Dani di sini selama 2 tahun adalah berarti tabungan awal atau modalnya itu ditambah dengan bunga. Yaitu 180.000 ditambah Rp28.800. Maka totalnya adalah Rp208.800. Jadi jawabannya adalah D,
Rp208.800. Kemudian pajak. Pajak ini yang berkaitan dengan gaji ya, atau pembiayaan yang lainnya. Nah, rumusnya adalah penghasilan kena pajak itu sama dengan besar gaji dikurang penghasilan tidak kena pajak. Jadi barangkali ada seseorang yang akan menerima gaji namun akan ada perpotongannya, yaitu pembiayaan pajak ya. Maka di sini rumusnya penghasilan kena pajak sama dengan besar gaji dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak. Kemudian besar PPh sama dengan persentase pajak dikali penghasilan kena pajak. Dan gaji yang diterima di sini adalah besar gaji dikurang besar PPh. Contoh, gaji Bayu mula-mula Rp2 juta. Ia harus kena pajak penghasilan 20%. Berapakah gaji yang diterima Bayu? Nah, di sini gaji awalnya 2 juta ya. Lalu kena pajak penghasilan sebesar 20%. Yang ditanya berapa gaji yang diterima. Nah, di sini kita cari berapa besar pajak PPh-nya. Berarti 20% kali 2 juta, yaitu Rp400.000. Maka gaji yang diterima Bayu itu adalah 2 juta dikurang 400.000, yaitu Rp1.600.000. Jadi jawabannya adalah D, Rp1.600.000. Nah, kemudian kita membahas tentang statistik. Yang pertama yaitu rata-rata atau median. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Nah, ini jumlah dengan banyak ini berbeda ya. Kalau jumlah data itu kita jumlahkan semuanya. Jumlahkan semua datanya. Sedangkan banyak data itu berapa banyak data yang terkumpul. Jadi berbeda ya antara jumlah data dengan banyak data. Agar lebih memahaminya kita lihat contohnya ya. Contoh rata-rata dari 1, 3, 2, dan 6 adalah. Berarti rata-ratanya adalah jumlah data per banyak data. Di mana jumlah datanya berarti kita jumlahkan semuanya. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 6. Berarti kita jumlahkan semuanya. Per banyak data. Nah, di mana banyak data di sini berapa banyak datanya? Yaitu ada sebanyak 4 data. Maka rata-ratanya adalah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 6 per 4. Yaitu 12/4 sama dengan 3. Jadi rata-ratanya adalah D, C3 ya, maksudnya C3. Kemudian yang kedua, rata-rata gabungan. Kalau rata-rata gabungan berarti di sini ada beberapa kelompok ya. Katakanlah kelompok pertama dan kelompok kedua. Atau data pertama dan data kedua. Rumusnya adalah X bar sama dengan N1 kali X1 bar tambah N2 kali X2 bar per N1 tambah N2. Di mana X bar itu adalah rata-rata gabungannya, berarti rata-rata semuanya. Lalu X1 bar berarti di sini ada data pertama. Jadi data pertama di sini berapa rata-ratanya? Berarti X1 barnya itulah rata-rata dari data pertama. Begitu juga dengan X2 bar, yaitu rata-rata dari data kedua. Sedangkan N1 itu banyak data dari data pertama dan N2-nya banyak data dari data kedua. Jadi di sini ada 2 data ya. Data pertama dan data kedua. Nah, kita lihat contohnya. 2 kelas diberi tes matematika. Kelas pertama itu memiliki 25 siswa dan rata-rata skor tesnya adalah 86. Kelas kedua memiliki 15 siswa dan rata-rata skor mereka adalah 94.
Jika guru menggabungkan nilai tes dari kedua kelas, berapakah rata-rata gabungan dari kedua kelas? Berarti di sini ada dua kelas. Ada dua kelas ya. Kelas pertama dan kelas kedua. Kelas pertama itu ada 25 siswa, sedangkan kelas kedua itu ada 15 siswa. Nah, kita cari rata-rata gabungannya. Rata-rata gabungannya adalah, berarti untuk kelas pertama itu 25 kali 86. Kemudian kelas keduanya adalah 15 kali 94. Per banyak siswanya, berarti 25 tambah 15. Maka kita dapatkan di sini adalah 2150 tambah 1410 per 40. Sama dengan 3560 per 40. Maka rata-ratanya di sini adalah 89. Jadi inilah contoh dari rata-rata gabungan. Berarti rata-rata gabungan itu ada dua data. Ada data pertama, ada data kedua. Atau di sini ada kelas pertama dan ada kelas kedua. Jadi jawabannya adalah B89. Nah, selanjutnya median, modus, dan rank ya. Kalau berbicara statistik, pasti kita mendengar istilah median, modus, rank. Di mana median itu adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Jadi ada beberapa data atau sekumpulan data, itu kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di mana median itu adalah data yang di tengah, pas di tengah ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan median. Sedangkan modus itu adalah data yang sering muncul. Maksudnya data yang paling banyak muncul. Dan rank adalah data terbesar dikurang data terkecil. Nah, berapa nilai terbesarnya lalu dikurang dengan nilai yang terkecil. Jadi inilah beberapa istilah dalam statistik. Ada median, ada modus, dan rank. Contohnya adalah tentukan median, modus, dan rank dari 4, 6, 3, 5, 3, 7, 2. Berarti kita cari mediannya, modusnya, dan ranknya. Untuk menentukan median, berarti langkah pertama kita urutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terendah. Maka urutannya adalah dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Urutannya adalah 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini ada berapa data? Ada sebanyak 7 data ya. Ada sebanyak 7. Nah, mana mediannya di sini? Mana yang berada di tengah? Data yang berada di tengah. Data yang berada di tengah adalah 4. Maka mediannya di sini adalah 4. Selanjutnya modusnya. Nah, nilai berapa yang sering muncul di sini? Angka berapa yang sering muncul? Itu angka 3. Karena angka 3 ini muncul sebanyak 2 kali. Maka modusnya adalah 3. Dan ranknya adalah data terbesar. Data terbesarnya adalah 7. Kemudian data terkecilnya adalah 2. Berarti 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi untuk data ini mediannya adalah 4, modusnya 3, dan ranknya adalah 5. Sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait materi aritmatika sosial dan statistik? Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau soal-soal TKD BUMN ini akan ada keluar soal cerita ya. Nah, soal cerita yang keluarnya di sini ya seputar ini. Dari yang kemarin ya, seperti geometri, bangun datar, bangun ruang.
lalu jarak, kecepatan waktu, selanjutnya skala, dan aritmatika sosial beserta statistik. Nah, inilah materi yang sering keluar untuk soal cerita matematika. Ini masih materi-materi dasar ya. Jadi silakan dihafalkan beberapa rumus. Gunanya agar lebih mudah dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba mengerjakan latihan ya. Silakan kerjakan latihan berikut nih. Nah, linknya sudah dikirimkan ya. Silakan dikerjakan dalam waktu lebih kurang 20 menit.
Apakah sudah selesai dikerjakan latihannya? Jikalau sudah, mari kita bahas soal latihannya. Baik, langsung saja kita bahas ya soal latihannya. Nah, sebelum itu berapa skor yang diperoleh pada latihan ini? Berapa skor yang diperoleh ya? Di mana di sini ada sebanyak 15 soal ya. Ada sebanyak 15 soal. Ya, ada yang dapat 50, ada yang dapat 55 ya. Jangan khawatir ya. Tetap semangat belajarnya. Jikalau rendah, silakan diperbanyak lagi latihannya ya. Terkait soal-soal TKD BUMN ini. Ya baik, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Seorang pedagang memperoleh keuntungan 5%. Jika harga pembeliannya 100.000, maka besar keuntungan yang diperoleh adalah, berarti persen untungnya adalah 5%, kemudian harga belinya 100.000. Maka untungnya adalah 5% kali 100.000, yaitu 5.000. Jadi keuntungannya adalah 5.000 rupiah. Kemudian soal nomor 2. Ali membeli beras 100 kg seharga 200.000 rupiah. Beras tersebut kemudian dijual dengan keuntungan 10%. Berapakah harga jual beras per kilogram? Berarti di sini Ali membeli beras ya 100 kg, itu harganya 200.000. Kemudian dia jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar 10%. Nah, yang ditanya berapa harga jualnya per kilogram. Berarti pertama kita cari untungnya. Untungnya adalah 10% kali 200.000, yaitu 20.000. Maka harga jualnya adalah harga beli tambah untung, yaitu 200.000 tambah 20.000, yaitu 220.000. Selanjutnya, nah sehingga di sini harga jual beras per kilogramnya. Kalau tadi harga jual seluruhnya, sekarang per kilogramnya. Berarti 220.000 dibagi 100. Karena di sini Ali membeli beras sebanyak 100 kg. Berarti harga jual per kilogramnya adalah 220.000 dibagi 100, yaitu 2.200. Jadi harga jual beras per kilogramnya adalah 2.200 rupiah. Soal nomor 3. Harga sebuah baju kaos yaitu 150.000 rupiah. Karena sekarang ada promo, maka ada diskon sebesar 10%. Sehingga harga baju kaos setelah adanya diskon adalah, nah di sini harga sebuah baju itu 150.000, lalu ada diskon sebesar 10%. Berarti langkah pertama kita cari diskonnya terlebih dahulu, yaitu 150.000 kali 10%. Sama dengan 15.000 rupiah. Maka harga baju kaos setelah adanya diskon adalah, yaitu 150.000 dikurang dengan 15.000. Jadi harga baju kaos setelah adanya diskon adalah
Rp135.000. Soal nomor 4, Dani menabung uang di bank sebesar Rp180.000 dengan bunga 8% per tahun. Berapakah total tabungan Dani setelah menabung selama 2 tahun? Di sini kita cari bunganya terlebih dahulu. 180.000 kali 8% kali 2, yaitu Rp28.800. Maka total tabungannya selama 2 tahun adalah 180.000 tambah Rp28.800. Sehingga totalnya adalah Rp208.800. Soal nomor 5. Gaji Arif mula-mula Rp2 juta. Ia harus kena pajak penghasilan sebesar 20%. Berapakah gaji yang diterima Arif? Yaitu kita cari berapa besar pajak PPh-nya, yaitu 20% kali 2 juta, sama dengan Rp400.000. Kemudian gaji yang diterima Arif adalah berarti 2 juta dikurang 400.000, yaitu Rp1.600.000. Soal nomor 6. Pada 1 kantong terigu tertulis bruto 50 kg dan neto 48,5 kg. Maka berapakah persentaranya? Di sini taranya adalah 50 dikurang 48,5, yaitu 1,5 kg. Selanjutnya persentase taranya adalah 1,5 per 50. Kali 100%, yaitu 3%. Maka persentase taranya adalah D 3%. Kemudian soal nomor 7. Jika rata-rata 2, 5, 7, X dan Y adalah 6, maka berapakah rata-rata dari X 12, 13, Y 14, dan 17? Berarti di sini diketahui beberapa data yang rata-ratanya adalah 6. Kemudian akan kita tentukan rata-rata dari data selanjutnya ya. Berarti kita olah data pertama terlebih dahulu, yang rata-ratanya adalah 6. Di mana di sini banyak datanya ada sebanyak 5 data ya. Berarti 2 tambah 5 tambah 7 tambah X tambah Y per 5 sama dengan 6. Kemudian kita selesaikan, maka kita dapatkan 14 tambah X tambah Y sama dengan 30. Atau X tambah Y sama dengan 30 kurang 14 sama dengan 16. Sehingga kita peroleh X tambah Y sama dengan 16. Selanjutnya kita cari rata-rata dari X 12, 13, Y 14, dan 17. Nah, di mana di sini ada sebanyak 6 data ya. Maka rata-ratanya adalah X tambah 12, tambah 13, tambah Y, tambah 14, tambah 17 per 6. Sama dengan X tambah Y tambah 56 per 6. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai dari X tambah Y, berarti tinggal kita masukkan aja, kita substitusikan nilainya. Yaitu 16 tambah 56 per 6. Maka kita dapatkan rata-ratanya adalah 12. Jadi jawabannya adalah C 12. Soal nomor 8. Dua kelas itu diberi tes matematika. Kelas pertama memiliki 25 siswa dan rata-rata skor tesnya adalah 86. Kelas kedua memiliki 15 siswa dan rata-ratanya 94. Jika guru menggabungkan nilai tes dari kedua kelas, berapakah rata-rata gabungan dari kedua kelas? Berarti di sini rata-rata gabungannya adalah 25 kali 86 tambah 15 kali 94 per banyak siswanya, yaitu 25 tambah 15.
sama dengan 2150 tambah 1410 per 40 sama dengan 3560 per 40 sama dengan 89. Maka rata-rata gabungannya dari kedua kelas itu adalah 89. Jadi kebanyakan soal latihan ini mirip dengan contohnya ya. Bahkan sama juga angkanya. Jadi kalau Bapak Ibu itu menyimak, pasti dapat dalam menjawab soal ini. Nah, kemudian soal nomor 9. Perhatikan data pada grafik berikut. Nah, ini diberikan grafik nilai praktikum kimia siswa kelas 11. Jika P merupakan selisih median dengan modus dan Q merupakan selisih nilai tertinggi dengan median dari data tersebut, maka nilai dari P tambah Q adalah, berarti kita cari berapa nilai P dan berapa nilai Q. Setelah itu kita jumlahkan ya, P tambah Q. Nah, di sini kita lihat bahwasanya untuk nilai 6 itu ada sebanyak 5 siswa. Untuk nilai 7 ada sebanyak 2 siswa. Kemudian nilai 8 ada sebanyak 3 siswa. Selanjutnya nilai 9 ada sebanyak 3 siswa dan nilai 10 ada sebanyak 4 siswa. Berarti berapa banyak semua siswanya? 5 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4, yaitu 17 siswa. Jadi ada sebanyak 17 siswa. Nah, karena terdapat 17 data atau 17 siswa, maka mediannya terletak pada, berarti kita mencari mediannya. Di sini kita tentukan median itu terletak pada data keberapa, yaitu X N tambah 1 per 2. Kenapa kita menggunakan N tambah 1 per 2? Karena datanya adalah ganjil. Berarti 17 tambah 1 per 2, yaitu X9. Maksudnya adalah median itu terletak pada data ke-9. Jadi dari tabel ini kita buatkan susunan atau urutannya seperti ini ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini susunannya. Sehingga data yang ke-9 itu adalah 8. Maka mediannya adalah 8. Sementara modus dari data tersebut adalah 6. Karena 6 inilah yang paling banyak muncul. Yang paling sering muncul. Jadi modusnya adalah 6. Atau bisa kita lihat dari grafik ini. Nah, yang tertinggi di sini adalah nilai 6. Jadi modusnya adalah 6. Dan nilai tertingginya adalah 10. Kemudian kita tentukan berapa nilai P dan berapa nilai Q. Karena P merupakan selisih median dengan modus dan Q merupakan selisih nilai tertinggi dengan median, maka berarti P-nya adalah 8 dikurang 6 sama dengan 2. Dan Q-nya adalah 10 kurang 8 sama dengan 2. Berarti kita dapatkan P-nya 2 dan Q-nya juga 2. Maka yang terakhir di sini kita tentukan berapa nilai dari P tambah Q. Yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi nilai dari P tambah Q sama dengan 4. Soal nomor 10. Perhatikan tabel dari nilai hasil tes seleksi kompetensi dasar. Berikut ini ya. Nah, jika A adalah rata-rata dari data tersebut, B adalah mediannya, dan C adalah modusnya, maka pernyataan berikut yang bernilai benar adalah, berarti yang pertama kita cari berapa nilai A, B, dan C. Setelah itu kita sesuaikan mana pernyataan yang benar. Nah, di sini kita buatkan tabelnya seperti ini ya. Ini nilainya, ini frekuensinya. Nah, karena kita mencari rata-rata, maka di sini kita kalikan nilai dengan frekuensinya atau N kali F. Nah, bisa dilihat di sini hasil perkaliannya. Sehingga kita dapatkan totalnya adalah 9.785.
Nah, di mana di sini ada sebanyak 27 data. Jadi rata-ratanya adalah 9.785 dibagi dengan 27, yaitu 362,41. Selanjutnya kita menentukan median. Karena terdapat 27 data, maka median datanya terletak pada, berarti kita mencari atau menentukan median itu terletak pada data keberapa. Nah, di sini mediannya adalah X dari N tambah 1 per 2. Atau X dari 27 tambah 1 per 2 sama dengan X 14. Maksudnya adalah median itu terletak pada data ke-14. Nah, kita hitung ya. Data ke-14, 7 tambah 2 berarti 9 ya. 9 tambah 5 itu 14. Nah, berarti data ke-14 yaitu 362. Nah, inilah mediannya. Mediannya itu 362. Serta modusnya adalah, nah, yang paling banyak muncul atau paling besar frekuensinya, yaitu ada pada nilai 330. Maka modusnya adalah 330 ya. Nah, berarti di sini A itu adalah rata-rata, B mediannya, dan C modusnya. Maka A adalah 362,41, B adalah 362, dan C adalah 330. Maka pernyataan yang benar di sini adalah ada pada opsi D ya. A besar dari B dan C sama dengan 330. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 11, Mia membeli baju seharga Rp150.000. Kemudian baju itu ia jual lagi dengan harga Rp165.000. Berapakah persentase keuntungannya? Di sini harga belinya 150.000, kemudian ia jual dengan harga 165.000. Berarti di sini ada untung. Nah, kita cari untungnya, yaitu 165.000 dikurang 150.000, yaitu Rp15.000. Selanjutnya persentase untung adalah 15.000 per 150.000 kali 100%, yaitu 10%. Jadi persentase keuntungannya adalah 10%. Kemudian soal nomor 12, seekor kambing dibeli dengan harga Rp700.000. Berapakah harga jual kambing? Semoga memperoleh laba 10%. Nah, di sini kita cari untungnya, yaitu persentase untung kali harga beli, yaitu 10% kali 700.000. Maka untungnya adalah Rp70.000. Kemudian harga jualnya adalah harga beli tambah untung, 700.000 tambah 70.000, yaitu 770.000. Jadi harga jualnya adalah Rp770.000. Soal nomor 13, seorang pedagang membeli 1 karung beras dengan berat 100 kg dan taranya 2% dengan harga 9.000 per kilogram. Jumlah uang yang harus dibayar pedagang tersebut adalah, nah, di sini kita cari berapa taranya ya. Berarti persentase tara dikali dengan bruto, yaitu 2% dikali 100 sama dengan 2 kg. Kemudian netonya adalah bruto dikurang tara, yaitu 100 dikurang 2 sama dengan 98 kg. Maka jumlah uang yang harus dibayar pedagang tersebut adalah 98 dikali dengan Rp9.000, yaitu Rp882.000. Jadi jawabannya adalah A, Rp882.000.
Soal nomor 14. Diana menabung uang di bank sebesar 8 juta rupiah. Setelah 8 bulan, uangnya diambil seluruhnya sebesar 8.800.000 rupiah. Berapakah persentase suku bunga tabungan yang diberikan bank tersebut? Nah, berarti kita mencari suku bunganya, berapa persen suku bunganya dari tabungan tersebut. Yang pertama kita cari berapa besar bunganya, yaitu 8.800.000 dikurang dengan 8 juta, maka bunganya adalah 800.000 rupiah. Kemudian akan ditentukan persentase suku bunganya, yaitu bunga sama dengan modal kali persentase bunga kali lama menabung. Nah, di sini bunganya adalah 800.000, lalu modalnya 8 juta. Nah, kemudian di sini kita mencari persentase bunganya ya. Dan lama menabungnya berapa? Di sini lama menabungnya 8 bulan ya, berarti 8/12. Nah, kenapa pakai per 12? Karena di sini satuannya bulan. Dan 1 tahun itu 12 bulan, maka kita gunakan 8/12. Kita pindah ruas, maka kita dapatkan persentase bunganya adalah 800.000 kali 1/8 juta kali 12/8. Kita sederhanakan, maka didapatkan 1/10 kali 12/8 atau 12/80 sama dengan 15%. Jadi persentase suku bunga tersebut adalah 15%. Soal nomor 15. Seorang karyawan swasta mendapat gaji 6 juta rupiah dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu 1 juta rupiah. Jika besar pajak penghasilannya 15%, maka besar gaji yang diterima karyawan swasta tersebut adalah. Di sini kita cari penghasilan kena pajaknya, yaitu besar gaji dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak, yaitu 6 juta dikurang 1 juta. Maka penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya besar PPh-nya adalah persentase pajak kali penghasilan kena pajak, yaitu 15% kali 5 juta sama dengan 750.000. Kemudian gaji yang diterimanya adalah besar gaji dikurang dengan besar PPh, yaitu 6 juta dikurang 750.000 sama dengan 5.250.000. Jadi besar gaji yang diterima karyawan swasta tersebut adalah 5.250.000 rupiah.